Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dari kelas H akan mempresentasikan dengan topik pencernaan dan penyerapan protein dan lemak. Sebelum itu, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Guru Amir Putra, SGZ FI, selaku dosen pengampu mata kuliah metabolisme gizi. Nah, sebelum kita masuk ke topik lebih lanjut, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nur Malasari, selaku moderator dari kelompok 3 yang akan memimpin jalannya presentasi pada kali ini. Dan saya bersama rekan-rekan kelompok saya, yaitu ada Nabila Fasilah Rahma, Wan Raini, Titik Farida Yahya, Isa Sapan, dan yang terakhir yaitu Debi Dela Sorongan. Mungkin itu perkenalan singkat dari kami. Langsung saja saya serahkan kepada presentator pertama. Dengan ini saya persilahkan. Terima kasih, moderator. Materi pertama itu peran protein dan lemak sebagai zat gizi makro. Yang pertama itu protein. Protein ini berfungsi sebagai bahan baku pembentukan enzim, hormon, antibodi, struktur sel, dan juga sumber energi bila diperlukan. Yang kedua itu lemak. Lemak ini berperan sebagai cadangan energi utama sebagai pelarut vitamin A, D, E, dan K, komponen membran sel, dan prekursor hormon steroid. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan oleh Titik Farida Yahya. Selanjutnya saya serahkan kepada presentator berikutnya. Dengan ini saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yaitu tahap pencernaan protein. Mulut hanya terjadi proses mekanis atau pengunyahan. Yang kedua, lambung, HCl menurunkan pH dan mengaktifkan pepsinogen, menghasilkan pepsin yang memecah protein menjadi polipeptida. Yang ketiga, usus halus. Di usus halus, protein jadi asam amino dan lemak jadi asam lemak untuk diserap. Yang keempat, pankreas mengeluarkan tripsin, kimonotripsin, karbosipeptidase untuk memecah polipeptida menjadi oligopeptida. Yang kelima, enzim Bras-Barder aminopeptidase di peptidase menghasilkan asam amino bebas. Yang selanjutnya, tahap pencernaan lemak. Lemak produk pencernaan, asam lemak panjang, monogliserida, kolesterol, membentuk micelle dengan garam empedu, komponen micelle berdifusi masuk enterosit. Di dalam enterosit, asam lemak ditambah monogliserida diresetifikasi menghasilkan trigliserida. Silomikron keluar dari enterosit lewat eksositosis ke sistem limfatik atau lakteal bersama kolesterol ester, fosfolipid, dan ApoB48 dibentuk silomikron. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pemaparannya. Dan selanjutnya saya serahkan kepada presentator berikutnya. Dengan ini saya Baik, terima kasih, moderator. Kemudian ada tahap penyerapan. Yang pertama, protein. Asam amino diangkut ke enterosit melalui transporter spesifik, umumnya tergantung Na. Kemudian, di dan tripeptida masuk lewat PEPT1 bersama H, kemudian dihidrolisis oleh enzim sitosolik menjadi asam amino. Setelah itu, asam amino keluar melewati membran basolateral menuju vena porta. Kemudian lemak. Produk pencernaan atau asam lemak panjang, monogliserida dan kolesterol membentuk micelle dengan garam empedu. Komponen micelle berdifusi masuk enterosit. Di dalam enterosit, asam lemak dan monogliserida diresterifikasi menghasilkan trigliserida bersama kolesterol ester, fosfolipid, dan ApoB48 dibentuk silomikron.
Silomikron keluar dari enterosit lewat eksositosis ke sistem limfatik atau lakteal. Slide selanjutnya. Kemudian transport ke sirkulasi. Transport ke sirkulasi, protein atau asam amino langsung masuk ke pembuluh darah kapiler villi, kemudian ke vena porta, kemudian masuk di hati, lemak atau silomikron, kemudian masuk ke sistem limfatik atau lakteal, dan masuk ke ductus thoracicus, dan masuk ke vena subclavia kiri, dan terakhir di sirkulasi sistemik. Demikian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan yang telah dibawakan oleh Wan Penny. Selanjutnya saya serahkan kepada presentator berikutnya. Dengan ini saya persilakan. Baik, saya akan membacakan tentang penyerapan protein. Yang pertama ada mulut. Nah, saat kita makan daging, telur, atau kacang-kacangan, protein hanya dihancurkan secara mekanik oleh gigi. Belum ada enzim khusus di mulut yang memecah protein. Jadi, fungsinya hanya memperkecil ukuran makanan. Yang kedua, lambung. Di lambung, suasana jadi asam karena ada HCl. Asam ini membuka denaturasi struktur protein, ibarat menggulung benang kusut agar jadi terbuka. Kemudian ada usus halus. Nah, di usus halus kita itu saat makan masuk usus halus ke pankreas mengeluarkan enzim protease, tripsin, chymotrypsin, karboksipeptidase semua bekerja sama untuk memotong-motong oligapeptida jadi peptida kecil. Yang keempat, brush border atau dinding usus, ada enzim tambahan aminopeptidase, dipeptidase, dan tripeptidase yang memotong potongan terakhir, hasil akhirnya berupa asam amino bebas. Sebagian masih berbentuk dipeptida atau tripeptida. Yang kelima, penyerapan. Nah, asam amino dan peptida kecil diserap masuk ke sel usus dengan bantuan transporter PEP1NA+, H+. Setelah di dalam sel usus, hampir semua dipeptida dan tripeptida dipecah menjadi asam amino. Asam amino keluar lewat vena porta menuju hati, lalu dialirkan ke seluruh tubuh untuk menghasilkan enzim, hormon, otot, atau jaringan baru. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pemaparannya. Selanjutnya saya serahkan kepada presentator berikutnya. Dengan ini saya persilakan. Baik, selanjutnya itu penyerapan lemak. Yang pertama itu mulut dan lambung. Lemak dari gorengan, santan, atau daging berlemak mulai sedikit dipecah oleh lipase lingual atau mulut dan lipase gastrik atau lambung. Tapi hasilnya kecil, hanya memotong trigliserida rantai pendek jadi asam lemak bebas. Yang kedua itu duodenum atau usus halus awal. Saat lemak masuk kantong empedu mengeluarkan empedu. Garam empedu ini ibarat sabun, mengemulsikan lemak jadi butiran kecil menjadi memperbesar luas permukaan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pemaparannya. Dan selanjutnya saya serahkan kepada presentator terakhir. Dengan ini saya persilahkan. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan materi yang ketiga, yaitu pankreas. Lipase pankreas adalah enzim utama untuk lemak. Ia memecah trigliserida atau yang disingkat dengan TG menjadi dua asam lemak bebas, satu monosilgliserol atau yang disingkat dengan MAG. Selain itu, ada juga fosfolipase untuk fosfolipid dan kolesterol eksterase, kolesterol ester. Yang keempat yaitu pembentukan misel. Hasil pecahan lemak atau asam lemak MAG kolesterol bergabung dengan garam empedu membentuk misel. Misel ini larut dalam air sehingga bisa melewati cairan usus.
Yang kelima yaitu penyerapan ke enterosit. Misel mendekat ke dinding usus, lalu isinya asam lemak dan MAG. MAG masuk ke sel usus. Di dalam enterosit semuanya dirakit ulang jadi trigliserida. Baru trigliserida ini bersama kolesterol dan protein dikemas jadi kilomikron. Yang keenam yaitu transport. Kilomikron keluar dari usus, kemudian masuk ke pembuluh limfa, kemudian ke darah. Di jaringan otot adiposa, enzim lipoprotein lipase akan memecah trigliserida dalam kilomikron sehingga asam lemak bisa digunakan sebagai energi atau disimpan sebagai cadangan. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan yang telah dibawakan oleh para presenter. Selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan pada presentasi pada kali ini. Protein dan lemak adalah dua jenis zat gizi mikro yang penting bagi tubuh, yang dimana protein itu berfungsi sebagai bahan baku pembentukan enzim, hormon, antibodi, struktur sel, dan sumber energi. Sedangkan lemak itu berperan sebagai cadangan energi utama, pelarut vitamin, dan komponen membran sel. Adapun pencernaan dan penyerapan pada protein itu terjadi di lambung dan usus halus dengan enzim pepsin dan tripsin yang memecah protein menjadi asam amino, yang dimana asam amino ini kemudian diserap oleh enterosit dan masuk ke vena porta. Kemudian untuk pencernaan dan penyerapan lemak itu terjadi di usus halus dengan enzim lipase yang memecah trigliserida menjadi asam lemak dan monogliserida, yang dimana asam lemak dan monogliserida ini kemudian membentuk yaitu dengan garam empedu dan diserap oleh enterosit kemudian transport ke sirkulasi. Protein itu langsung masuk ke pembuluh darah dalam bentuk asam amino, kemudian masuk ke vena porta, kemudian ke hati. Kemudian lemak atau klomikron itu masuk ke sistem limfatik atau lakteal, kemudian masuk ke thoracius, kemudian ke vena subclavia kiri, dan sirkulasi sistemik. Nah, dengan demikian protein dan lemak dapat diserap dan diangkut ke seluruh tubuh untuk memenuhi kebutuhan nutrisi. Mungkin itu presentasi dari kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya tutup presentasi kali ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa. Please